بعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, tema kita adalah itu jalan menuju ketenangan. Iya kan? Itulah tema yang diamanahkan kepada saya. Maka saya tadi malam download PDF dari Syekh Sa'id Al-Qahtani tentang bab ini. Ya. Di sini disebutkan ada 28 sebab ketenangan hati. Jamaah sekalian. Ya. Setiap orang ya jamaah kepingin tenang hati dan tidak ingin hatinya gelisah. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan kita itu telah menjelaskan secara detail agar kita ini bahagia, agar kita ini tenang hati kita. Tentunya ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kemudian setelah itu disampaikan kepada umat. Maka sebagai muqaddimah bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazn wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ham itu artinya kesedihan karena memikirkan masa yang akan datang. Karena takut dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Wal hazn, sedih karena memikirkan masa lalu. Kemudian wal ajz. Ajz itu artinya lemah. Yakni lemah badan. Sehingga dia tidak kuat untuk melaksanakan ibadah. Seperti stroke, seperti kalau penyumbatan darah di pembuluh darah di jantung namanya koroner. Itu salah satunya. Iya. Sehingga dia lemah badannya. Dan penyebab lemah badan itu banyak sekali. Zaman sekarang ini. Iya kan? Sehingga menyebabkan seorang tidak bisa melaksanakan aktivitas.
yang bermanfaat buat dunianya, agamanya, dan akhiratnya. Begitu jauh sekali. Begitu pula uh, wal kasal. Kasal itu malas. Malas itu artinya at-tathaqul fi jalbil masalih. Yaitu berat, merasa berat. Dia tidak lemah badannya, tapi berat untuk melakukan perkara yang menjadi maslahat buat dia, baik urusan dunia maupun agama atau akhirat. Itulah arti malas. Kemudian wal jubni wal bukhl. Jubun itu artinya penakut, menyampaikan kebenaran. Bukhl, pelit itu yaitu seorang yang tidak mau bayar yang wajib. Seperti zakat, kafarat. Apa bedanya zakat dengan kafarat? Zakat itu haknya fakir miskin. Yang ada pada hak orang kaya, hartanya orang kaya. Yang memiliki nisab. Misalnya emas. Ya, yang sudah mencapai 85 gram. Lebih. Termasuk di dalamnya uang. Dan juga perak. Itu jangan sih. Dikumpulkan semua, dijumlahkan, dikalikan 2,5%. Adapun kafarat. Kafarat itu denda yang wajib dibayarkan apabila seorang melanggar syariat. Seperti tadi malam kita bahas tentang bab wajibnya kafarah membebaskan budak, yang mana budak itu didolimi, ditempeleng, dipukul sama tuannya, maka menempeleng dan memukul dan mencambuk tanpa kebenaran itu adalah dosa. Maka dendanya, tebusannya adalah membebaskannya. Itu namanya kafarah. Ya maksudnya. Sehingga dia tidak, jadi la lahu ala alaih. Ini dia tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Karena dia sudah membayarkan dendanya. Begitu ya, kawan. Itulah perbedaan zakat dengan kafar. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Kemudian wadhala'idhin, dan lilitan utang, wakah rijal, dan dikuasai orang. Kalau kita perhatikan, semua yang Nabi berlindung di sini ya, minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wadhala'idhin wa halabat rijal. Ada 8. Ini semua menyebabkan kegelisahan dalam hati, tidak tenang. Secara khusus Nabi SAW berlindung adalah dari hati yang tidak tenang. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak tenang. Kemarin saya baru tahu ada dalam teknologi, dan ini masuk kategori ilmu psikolog. Sekarang ini ada apa namanya itu, ilmu apa gitu ya. Ada alatnya ya. Itu ditempelkan di sidik jari. 5 sidik jari. Itu psikologi ini bisa menyimpulkan bagaimana karakter jiwa seseorang. Ini bukan perdukunan loh ya, bukan ramalan. Ini berdasarkan survei, berdasarkan penyelidikan dan percobaan. Dan hampir 90% terbukti benar. Ya,
Misalnya bisa mendeteksi orang ini terkena penyakit NPD. Kan tahu lah NPD, cek di internet itu apa itu penyakit NPD. Ada orang penyakit introvert, ekstrovert. Ada orang terkena penyakit, banyak istilahnya itu ya, dalam ilmu psikologi itu. Ini gangguan jiwa. Ya, itu bisa dideteksi lewat sidik jari. Ajib ya. Nah sekarang saya tidak ingin berbicara tentang psikologi ya, saya tidak ingin, karena saya bukan ahli psikolog. Tapi yang ingin saya sampaikan ini sih, itu yang berkaitan dengan ini, apa namanya? Bagaimana pandangan Islam tentang ini? Supaya hati kita tenang ya coba. Ini dia. Baik. Di sini jamaah sekalian, sebutkan tentang 28 sebab. Barang siapa yang mengamalkan ini, insya Allah hatinya tenang. Itu diberi judul oleh penulis, itu ilaj an-nafs, yaitu obat bagi orang yang sakit jiwa, orang yang tidak tenang hati. Ya. Ya. Kemarin sudah saya download, ini kok bisa hilang ya? Yang pertama dari 28 itu adalah Al-Huda. Nah, ini dia. Al-Huda wa Tauhid kama anna ad-dhalal wa syirk min a'zami asbab dhiq as-sadr. Itu yang pertama adalah petunjuk. Dan tauhid itulah penyebab lapang hati dan penghilang kesempitan dada, kesempitan hati. Bagaimana sesat lawan daripada petunjuk, dan syirik merupakan sebab yang paling besar sempitnya dada. Mana dalilnya ya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih." Apakah sama orang-orang yang kami lapangkan dadanya kepada Islam, sehingga dia mendapatkan cahaya, cahaya petunjuk di dalam hati? Apakah sama dengan orang yang kami sempitkan hatinya? Jelas tidak sama. Di sini jelas menunjukkan bahwa lapangnya hati seseorang itu dengan hidayah. Makanya hidayah itu ada dua macam. Ada maknanya al-bayan wal irsyad. Yang kedua, insyirah as-sadr liqabul Islam. Ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menjelaskan ayat dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, kalimat hudan di sini itu ada dua, petunjuk itu ada dua. Yang pertama yaitu maknanya penjelasan, ilmu, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkanlah wahyu, Quran, Sunnah itu kita petunjuk, hidayah.
Yang kedua, lapang hati menerima Islam. Dilapangkan hatinya oleh Allah sehingga dia menerima Islam. Inilah dua hal yang kita minta kepada Allah setiap hari dalam doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, yaitu tunjukilah dan teguhkanlah hatiku di atas siratal mustaqim. Kalimat ihdi, berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus, itu maknanya di dua tadi itu. Yaitu, ya Allah berilah aku ilmu, petunjuk, keterangan, kebenaran, dan yang kedua, lapangkan hatiku di atas kebenaran. Yang kedua syirik, apa namanya? Tauhid. Jelas kalau tauhid ini ya jamaah. Ya, salah satu ini keistimewaan tauhid ini keutamaannya bahagia dunia akhir. Bukankah para nabi dan para rasul semuanya bertauhid? Dan manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah para anbiya wal mursalin. Dan mereka orang-orang bertauhid. Dalil secara khusus bahwa tauhid ini menjadi sebab kebahagiaan. Dan apa? Ketenangan. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, ini dengan syirik besar. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dunia akhirat. Orang yang aman. Aman. Lawan daripada siksa. Aman sudah. Dunia akhirat. Tidak akan disiksa oleh Allah. Orang yang tidak disiksa oleh Allah itu orang yang tenang hati. Aman ya. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Yang tidak sesat dunia akhirat. Jelas orang yang sesat itu tak akan bahagia. Yang kedua, nurul iman. As-sadiq alladhi yaqdhifuhu Allah fi qalbi al-'abd ma'al 'amal salih. Ini kata penulis rahimahullah, ini Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Dia ngarang buku juga Hisnul Muslim itu. Hisnul Muslim. Buku zikir, buku saku yang warna merah. Kalau ini warna hijau. Ya. Nah, dari mana beliau sumber rujukannya? Saya cek rujukannya dari kitab ini apa namanya? Zadul Ma'ad. Ya. Itu ya kawan. Karya Ibnu Qayyim. Beliau menukil dari Ibnu Qayyim. Nurul iman, cahaya iman yang benar, yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba, disertai dengan amal saleh. Memang orang yang beriman dan beramal saleh itu orang bahagia. Semakin dia kuat imannya, benar imannya, dan bagus amalnya, sesuai dengan sunnah dan ikhlas, dia orang bahagia. Dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 97. Bisa dicek ya coba. Man amila salihah in dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh-sungguh Allah akan beri dia kebahagiaan di dunia, dan sungguh-sungguh kami akan beri dia balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, itu surga. Para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Katsir, dan juga tafsir Sa'di, dan juga tafsir yang lainnya menjelaskan
pendapat mufassirin dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri dia kehidupan yang baik. Itu maknanya satu, tumakninah. Tumakninatul qalb. Ketenangan hati. Ketenangan hati. Ini sesuai dengan bab kita. Yang kedua, insyirah as-sadr. Lapang dada. Jelas orang yang lapang dadanya, lapang hatinya, dia orang yang tenang hati. Kemudian as-sa'adah. Ini salah satu maknanya. Yaitu bahagia di dunia. Di akhirat tentunya. Itu jamaah sekalian. 3 itu udah cukup. Nah sekarang yang paling penting adalah di sini ada 2 sebab dalam 1 poin. Nomor 2, iman dan amal soleh. Berarti kita harus mempelajari apa makna iman, definisi, kemudian rukun-rukun iman, kemudian cabang-cabang. Iman itu jamaah sekalian, kata ulama ahlus sunnah wal jamaah, semuanya qaulun wa amalun yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ada 4 kalimat, 4 bagian iman itu, pengertian. Yang pertama qaulun. Qaulun itu artinya qaulul qalbi wa qaulul lisan. Yaitu qaulul qalbi, jadi maksudnya adalah keyakinan. Jadi orang yang beriman itu keyakinannya benar. Tidak menyimpang. Karena dia landasannya Quran hadis, bukan filsafat. Para nabi mana Anda belajar filsafat? Para nabi dan para rasul. Kenapa saya sebut secara khusus filsafat ini? Karena ini yang merusak akidah. Ketika buku-buku filsafat Yunani di zamannya Al-Ma'mun, Raja Al-Ma'mun, menerjemah para penterjemah waktu menerjemahkan buku-buku filsafat Plato ke dalam bahasa Arab. Rusaklah akidah kaum muslimin. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Apa itu muncul apa? Muncul keyakinan Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah. Ya. Dan setelah itu lahir lagi Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau zaman sekarang liberal. Antum bisa lihat di internet ya. Ceramahnya Dr. Firanda. Ketika menjelaskan akidah wasatiyah, muqaddimah akidah wasatiyah. Itu detail dia jelaskan. Bahaya ilmu filsafat. Ada seorang penulis produktif namanya Hartono Ahmad Jaiz. Ketika dia membicarakan tentang liberal, bahaya liberal. Kalau di zamannya namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu dulu ada di internet, dia nggak ngarang-ngarang dia. Ada di internet, ada komunitasnya. Jaringan Islam Liberal. Dia ngarang buku tentang bahaya JIL. Ustaz Hartono Ahmad Jaiz, hafizahullah. Kemudian JIL ini karena nggak laku, berubah menjadi JIN, Jaringan Islam Nusantara. Ini hakiki, fakta. Salah satu dai-nya namanya Gus, itu yang viral itu. Itu dai Nusantara.
jaringan Islam Nusantara. Ya. Kemarin saya lihat videonya, ngeri ya. Jadi dia itu kan ngisi kajian di komunitas wanita malam. Itu ada yang bertanya di situ. Terus gimana hukumnya wanita yang toying, toying itu mabuk, sholat, boleh nggak sholat? Dia bilang boleh. Jadi orang mabuk boleh sholat. Harusnya kan dia menjelaskan jangan mabuk ayat. Dan juga harusnya kan dia menjelaskan ayat la taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Dia bilang boleh. Ngawur dah. Antum kalau lihat ngawurnya. Mapol dan ngawur. Jadi jaringan Islam Nusantara. Itu ya. Kemudian qaulul lisan, perkataan lisan. Ini amalan yang dilakukan oleh lisan berupa ucapan. Seperti dua kalimat syahadat. Itu bagian daripada definisi iman. Tilawah Al-Quran, doa, zikir, dan sebagainya. Kemudian amalul qalbi wal lisan. Amalan hati dan lisan. Amalan hati seperti ikhlas. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Amalan anggota badan ya seperti gerakan sholat, bayar zakat pakai tangan, puasa, kemudian haji itu kan ada di situ, macam-macam dah. Ada tawaf, ada sa'i, itu amalan badan. Itu bagian daripada keimanan. Jadi qaulun wa amalun. Yazidu bitta'ab, bertambah karena ketaatan, itu amal soleh, dan berkurang karena maksiat. Itulah definisi iman. Rukun iman ada 6, antum tahu lah ya. Sebenarnya rukun iman ini masuk di dalam keyakinan. Masuk ke dalam definisi iman. Tapi rukun iman ini bukan mewakili definisi iman secara menyeluruh. Karena dia bagian daripada definisi iman. Karena rukun iman ini berkaitan dengan meyakini 6 rukun. Dan itu bagian daripada amalan hati. Kemudian cabang iman ini ya ikhwan, ada 79 menurut pendapat Ibnu Hibban. Dalam bukunya cabang-cabang iman. Tapi bukunya itu kata ulama hilang buku itu. Allah ganti dengan ulama lain yaitu Imam Al-Baihaqi nulis buku cabang iman. Itu ada 75 cabang. Itu pula Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saya ngaji buku itu, cabang imannya Imam Al-Baihaqi itu. Sebulan sekali di salah satu masjid. Setiap satu pertemuan satu cabang. Itu ya. Itu bisa bayangkan lah ya, kalau 75 aja. Nah, sebulan kan, setahun ada 12. Pirang tahun hatame. Kemudian amal soleh itu ada 2 syaratnya. Yang namanya syarat harus dilakukan. Tidak boleh digugurkan dengan kebodohan. Ini udah pernah kita bahas di sini. Ketika kemarin hari Jumat bahas tentang tauhid. Bahwasanya syarat apapun itu syarat, tidak bisa gugur dengan kebodohan. Seperti syarat diterimanya amal itu ada 2, ikhlas dan sesuai sunnah. Itu orang nggak boleh bodoh, dia harus tahu. Orang Islam ya. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang tinggal di hutan Amazon. Hutan Amazon. Orang-orang primitif yang telanjang itu. Saya tidak berbicara mereka. Saya berbicara dengan orang Islam yang mereka sudah menerima Islam. Maka tidak ada uzur untuk tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah dalam amal. Yang ketiga, penyebab ketenangan itu
ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Saya mau tanya antum, ketika kita mempelajari Quran dan hadis, antum merasa tenang nggak? Tenang. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila satu kaum berkumpul di masjid, mereka mempelajari Quran, membaca Quran dan mempelajarinya, dibacakan Quran dan dipelajari maknanya, maka Allah akan turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Apakah antum lagi sumpek sekarang ini? Tidak ya? Antum pernah nggak sumpek atau sedih di luar masjid? Pernah. Sedih atau sumpek di luar masjid? Pernah ya? Pernah? Pernah lah. Saya juga ngalami. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, Syekh, pernah nggak antum merasakan kesedihan? Oh iya, kita semua manusia di dunia ini pernah mengalami kesedihan dan kegundahan dan kegelisahan. Karena ada sebuah riwayat kemarin saya baca di situ. Barang siapa yang diberi kesedihan di dunia, maksudnya dia merasa takut sama Allah. Takut sama Allah. Barang siapa diberi takut oleh Allah di dunia ini, maka Allah akan berikan keamanan di akhirat. Tapi sebaliknya barang siapa yang tidak diberi rasa takut kepada Allah di dunia, ini dia nggak takut sama Allah di dunia, maka Allah akan beri dia ketakutan di akhirat. Jadi kalau kita merasa takut kalau amal kita nggak diterima, takut kalau kita ini jatuh ke dalam murtad atau kekafiran atau kesyirikan, maka saksikan bahwa dia itu mukmin. Nabi Ibrahim alaihissalam takut kalau dia jatuh ke dalam syirik. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, ya Rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikan negeri Mekah ini kota yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Dan Nabi Ibrahim takut dari syirik. Takut jatuh ke dalam syirik. Kata ahli tafsir, iya, antum melihat di tafsir Ibnu Katsir ada dibawakan di situ perkataan seorang tabi'i ahli tafsir. Siapa yang merasa aman dari bencana syirik setelah Nabi Ibrahim merasa tidak aman? Artinya ciri orang yang bertauhid, yang bahagia, itu dia takut jatuh ke dalam syirik. Bukan hanya itu, takut jatuh ke dalam kekafiran, kemunafikan, kesesatan tanpa disadari. Kata seorang tabi'i, siapa lupa saya namanya itu, katanya saya berjumpa dengan 30 sahabat. Semuanya yang khafuna ala anfusihim an-nifaq. Mereka semua takut jatuh ke dalam kemunafikan. Itu para sahabat. Nah, orang yang merasa takut jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pemurtadan, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, ya jelas itu akan diberikan keamanan pada hari kiamat. Tapi kalau ada orang merasa dirinya tidak mau dengar nasihat, diajak kepada tauhid dan sunnah, dia bilang kamu Wahabi, gak terima nasihat, ayat hadis dibacakan gak terima. Hai. Maka semakin kita menyediakan waktu kita kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka semakin lapang hati kita.
Dan semakin kita menjauh dari ilmu, menyempit hati kita. Itu ya jemaah. Yang keempat, inabah, al-inabah. Dengan hati dan lisan dan anggota badan. Dan merasakan nikmatnya ibadah. Berarti di sini ada dua ya, yaitu inabah. Inabah itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Itu taat. Di awal dari hati. Kembali taat melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan merasakan lezatnya ibadah. Menikmati ibadah. Contohnya apa ya jemaah? Contohnya ibadah yang setiap hari kita laksanakan itu sholat. Ya. Bagaimana caranya kita menikmati ibadah sholat? Kata Rasulullah, arihna ya bisalati ya Bilal. Jadi wahai Bilal, hendaklah kamu adzan karena sudah masuk waktu sholat, dan mari kita menggapai ketenangan dengan sholat. Itu Rasulullah yang bilang loh ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi ketika sholat itu merasakan ketenangan yang luar biasa. Mengapa? Karena menghayati bacaan sholat. Dari mulai takbir sampai salam. Jelas orang yang memahami bacaan sholat dari takbir sampai salam, itu orang yang tenang hati. Dan menikmati munajat, berdoa kepada Allah ketika sholat. Nabi SAW ketika sholat malam, ketika baca ayat-ayat syurga, Nabi minta kepada Allah syurga. Ketika berdiri itu, ketika baca ayat-ayat neraka dan siksa, Nabi berlindung kepada Allah dari siksa. Berdoa. Ketika sujud, Nabi berdoa. Ketika duduk di antara dua sujud, berdoa. Ketika sebelum salam, berdoa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Antum pernah dengar gak? Ada orang murtad setelah pulang dari umroh. Itu katanya dia. Pulang dari umroh murtad. Apa sebabnya? Mungkin dia gak menghayati bacaan. Bacaan-bacaan ketika umroh. Iya. Karena gak ada yang bimbing dia. Maka di sini pentingnya pembimbing ketika umroh. Karena ada bacaan-bacaan ketika umroh. Dan bimbingan selama di Madinah dan Mekah. Kalau yang bimbing aliran sesat dari jin, ya, jaringan Islam Nusantara, ya tambah gak karu-karuan. Ya, tambah menjauh dari Islam. Saya kan sering membawa jamaah umroh itu kan, saya lihat guide, terutama kalau kita ke Turki, kemudian ke Aqsa. Guide-nya itu kalau ke Aqsa itu orang Palestina, katanya dia ngakunya Palestina. Tapi dia pintar bahasa Indonesia dan bisa bahasa Israel. Saya curiga dia bukan orang Palestina. Curiga saya begitu. Dia tinggalnya di Israel. Wawur itu. Cerita khurafat-khurafatnya. Tentang kisah perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu. Waktu itu kita masuk di Qubatus Sakhra. Jadi di komplek Masjidil Aqsa. Di tengah itu. Yang ada kubah warna apa sih itu. Khadra hijau. Ya. Nah itu isinya apa? Isinya batu. Batu gede. Batu itu dulu itu kiblatnya kaum muslim. Nabi sempat menghadap itu ketika sholat selama 16 bulan di Madinah.
Ya sebelumnya juga ketika di Mekah. Nabi sholat waktu di Mekah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemana? Ya itu. Titiknya ada di situ, di Kubah Sakhrah itu. Batu gede. Memang isinya batu gede. Nah, terus kita diajak sama guide itu turun ada tangga bawah turun. Terus di situ ada musola. Terus dia cerita begini. Ini dulu ketika Nabi SAW mau Isra, mau Mi'raj ke langit dari Masjidil Aqsa ini. Ini batu ini awalnya nempel dengan tanah. Ketika Nabi naik menuju langit dengan buruk itu, ini batu itu maunya ikut naik. Sehingga dia ada 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 batu yang naik di situ. Sampingnya. Dari mana saya tanya? Dari mana sumbernya Pak? Gak jelaskan dia. Gak ada di Quran wal hadits. Yang benar Rasulullah SAW itu naik buruk. Buruk itu diikat itu yang sekarang jadi tembok ratapan. Yang jadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Disitulah para nabi itu memarkirkan keledai mereka di situ. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Bukan di batu itu, batu yang gede itu. Wah. Ini salah satu contoh. Bahkan kita dibawa ke gunung, bukit. Terus dia cerita bahwa dulu Yesus katanya itu pernah berdakwah di situ. Pak, kita orang ini orang Islam. Katanya siapapun yang berkunjung ke Baitul Maqdis dan tur di situ, maka kita bawa ke sini termasuk yang beragama Islam, termasuk yang Kristen. Terus dia bawakan penjelasannya dari Bible gitu. Wah, guide-nya ini lintas agama ini. Allah musta'an. Jadi menikmati ibadah dengan memahami bacaannya dan menikmati munajat berdoa ketika ibadah itu hati menjadi tenang. Ini baru berapa ini? 4 dari 28. Sudah yang terakhir dari 28. Ya barangkali nanti kita bisa secara bertahap ya. Ini 5 dulu dari 28. Yang kelima, senantiasa berzikir dalam segala kondisi, kecuali di dalam kamar mandi. Itu makruh berzikir. Yang dibolehkan dalam kamar mandi berzikir cuma baca bismillah ketika mau wudu dan ketika mau mandi junub. Karena bismillah itu wajib. La wudu liman lam yudhkir ismullah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Sedangkan zikir di kamar mandi itu hukumnya makruh. Wajib lebih kuat daripada makruh. Itu kata Syekh bin Baz. Adapun selain bismillah mau wudu tidak boleh berzikir. Jadi di luar kamar mandi, nah itu berzikir. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Bahwa Rasulullah itu berzikir di seluruh keadaannya. Apakah dia dalam keadaan junub atau tidak junub, dalam keadaan wudu atau tidak punya wudu, dia berzikir. Ya kecuali kalau pas lagi jima itu gak zikir. Tapi sebelum jima zikir. Itu Rasulullah. Zikir terus. Orang yang paling banyak zikir itu Rasulullah. Dan Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikrullah hati itu menjadi tenang. Mungkin ada yang bertanya, sudah Ustaz kita sudah zikir,
tapi nggak tenang. Jawabannya adalah, kamu paham nggak yang kau ucapkan? Nggak paham. Nah itu sudah. Orang ketika baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kalau dia nggak paham maknanya, ya kurang pengaruhnya terhadap ketenangan hati. Jadi memahami apa yang kita ucapkan dari zikir itu sangat penting. Dan itulah penyebab ketenangan. Contoh misalnya subhanallah. Maha suci Allah dari 3 hal. Dari kekurangan atau aib, dari penyerupaan dengan makhluk, dan maha suci Allah dari segala tandingan. Kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah karena 2 sebab. Yang pertama, Allah itu memiliki nama yang maha bagus dan sifat yang maha tinggi. Maka Allah berhak untuk dipuji. Yang kedua, karena Allah maha baik kepada makhluknya. Maka Allah berhak dipuji. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allah maha paling besar zatnya dan kedudukannya dan nama dan sifat. Maha paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu. Zatnya maupun kedudukannya dan nama dan sifat. Itu contoh memahami makna zikir yang masyhur, itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Belum yang lain. Bacaan sholat. Itu kan zikir semua itu. Dari takbir sampai salam. Setelah sholat juga zikir lagi. Allah kalau dia menghayati maknanya. Begitu pula membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, membaca Al-Quran itu kan sebenarnya itu harus dibarengi dengan memahami maknanya. Makanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan bahwa ini kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku sanggup untuk menghatamkan Quran kurang dari 1 bulan. Maka Nabi menyebut minimal itu 3 hari. Minimal. Kalau kurang dari 3 hari, orang tidak akan paham apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca dari Al-Quran. Berarti Nabi menyuruh kepada kita kalau membaca Al-Quran diusahakan memahami maknanya, mentadabburi maknanya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Tafsir. Tafsir itu ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang panjang. Yang ringkas saja lah. Seperti tafsir Al-Muyassar. Kalau yang sedang itu tafsir As-Sa'di. Kalau yang panjang ya Al-Katsir. Itu jawab. Demikianlah mudah-mudahan yang sedikit ini ya kawan. Jika antum berkenan ya kita lanjutkan nanti setiap pertemuan subuh itu. Yang pertama dan yang kelima ya. Kita menyelesaikan sebab-sebab ketenangan ini. Agar supaya kita itu tidak gampang stres. Apalagi depresi. Kalau psikolog itu orang-orang yang stres itu disuruh healing. Tapi healing ini kalau nggak dibimbing bisa hilang. Paham? Ada orang healing hujan-hujan atau ombak lagi gede di pinggir pantai, hilang itu nanti. Healingnya psikolog dengan healingnya ilmu syar'i itu ada sedikit perbedaan.
Tapi intinya kalau menurut kata psikolog itu, healing itu jangan selalu berhadapan dengan yang bikin kamu stres. Itu aja maksudnya. Jadi cari suasana yang baru. Sehingga senang hati jiwanya. Ya boleh. Contohnya misalnya olahraga. Ganti suasana. Ya, antum suka olahraga kan? Jalan. Nah, coba sekali-kali jalan di sana di Batu, gunung. Atau naik sepeda. Tapi bagi yang umurnya udah di atas 50, jangan terlalu jauh. Karena kata dokter jantung, ahli jantung, orang kalau sudah umur 50 ke atas, itu jangan terlalu berat berolahraga. Terutama olahraga yang berat itu adalah yang ada musuhnya. Seperti main bola, futsal, seperti badminton. Apalagi sampai 2 jam. Itu bahaya. Jantungnya bisa gak kuat. Yang ringan-ringan saja seperti jalan, treadmill. Itu kata ahli kesehatan begitu ya, ahli jantung. Sebab kalau orang sakit jantung, waduh. Saya pernah nanya orang yang sakit jantung, jantungnya bengkak. Sakit ya? Apa yang antum merasakan? Perih. Jadi kalau orang sakit jantung, jantungnya bengkak. Kenapa jantung bengkak? Ternyata karena dia sulit tidur. Sulit tidur. Sehingga jantungnya itu bekerja keras. Dia nggak istirahat. Nggak bisa tidur, apa sih namanya itu bahasanya itu? Sulit tidur. Nah, itu dia. Itu efeknya ke jantung. Lah, supaya dia bisa tidur, tahu nggak dikasih apa sama ahli jantung itu? Obat penenang. Obat penenangnya dosis tinggi. Jadi dia ketergantungan dengan obat penenang. Akhirnya apa? Jantungnya bengkak. Terus dia bilang, perih, sakit. Coba lihat ya kawan, betapa besar nikmat sehat jantung, jantung sehat. Sehingga tidak sakit, tidak perih. Orang kalau sudah perih jantungnya, sakitan. Itu sama dokter apa namanya? Dibikin tidur dia. Dibius. Asal alat-alat. Iya. Karena kalau dicabut itu dia nggak tahan. Dia nggak tahan. Dia akan pingsan. Dia akan koma dan lain sebagainya. Kalau orang sudah sakit, jantungnya perih, nggak tenang dia. Itu ya. Maka penting juga kita itu belajar apa namanya kesehatan, ilmu kesehatan yang dasar-dasar. Alhamdulillah kita punya dokter sampai ini, Pak Reza, Dokter Reza. Itu bisa dimanfaatkan sekali sebulan tentang bimbingan kesehatan secara umum. Supaya kita hidup sehat. Tidak gampang sakit. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri kita semua kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka bi syarri asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kulla diqqahu jillah wa awwalahu akhirahu alaniyatahu sirrah. Allahumma inna nas'aluka as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minas su'ada asy-syakirin الصابرين التوابين المتطهرين المحسنين المتقين في عافية. اللهم اجعلنا من السعداء الشاكرين الصابرين التوابين المتطهرين المتقين المحسنين في عافية. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله